Untuk resep yang pertama, bolu pandan kukus mekar tanpa mixer hanya menggunakan 1 butir telur dengan tekstur yang empuk lembut. Untuk cara membuatnya, siapkan 1 butir telur di dalam wadah, tambahkan 165 gram gula pasir, setengah sendok teh vanili bubuk, lalu kocok dengan whisk sampai gulanya larut dan adonan agak kental sekitar 3 menit. Setelah 3 menit, kemudian masukkan 200 gram tepung terigu sambil diayak, 10 gram tepung maizena, 10 gram susu bubuk, 1 sendok teh baking powder, setengah sendok teh baking soda atau soda kue, dan 1/4 sendok teh garam. Lalu tuang 200 ml santan secara bertahap sambil diaduk. Aduk sampai tercampur rata. Kemudian tambahkan 100 ml minyak goreng secara bertahap sambil diaduk. Aduk sampai minyaknya benar-benar tercampur rata dan tidak ada endapan minyak ya. Lalu tambahkan setengah sampai 3/4 sendok teh pasta pandan. Beri 2 sampai 3 tetes pewarna makanan kuning muda. Aduk kembali sampai tercampur rata. Kemudian siapkan cetakan bolu kukus. Beri paper cup untuk bolu kukus. Tuang adonan sampai penuh. Sebelumnya sudah dipanaskan kukusan dengan api besar sampai airnya mendidih dan uapnya banyak. Beri jarak antar cetakan ya. Dan kukus dengan api besar selama 15 menit. Jika menggunakan kukusan biasa, bungkus tutup kukusannya dengan serbet bersih. Setelah 15 menit, angkat.
Resep yang kedua, kue pukis empuk menul yang ekonomis hanya menggunakan 1 butir telur dan tanpa mixer. Untuk cara membuatnya, siapkan 700 ml santan di dalam panci, tambahkan setengah sendok teh garam, dan 1 lembar daun pandan yang sudah disobek-sobek dan disimpulkan. Lalu rebus sampai mendidih sambil diaduk supaya santannya tidak pecah. Sudah mendidih, matikan kompornya, lalu angkat. Kemudian tambahkan 2 saset SKM putih, aduk sampai tercampur rata. Buang daun pandannya, lalu aduk kembali. Biarkan santannya sampai dingin atau suhu ruang. Selanjutnya cairkan 170 gram margarin, margarinnya sudah cair, lalu angkat dan biarkan sampai dingin atau suhu ruang. Setelah santan dan margarinnya dingin, siapkan 1 butir telur ukuran besar di dalam wadah. Tambahkan 270 gram gula pasir, setengah sendok teh vanili bubuk, lalu aduk dan kocok dengan whisk sampai tercampur rata dan agak mengembang. Kemudian tuang sedikit santan, aduk-aduk sampai gulanya agak larut. Selanjutnya tambahkan 1 sendok teh ragi instan, pastikan masih aktif ya. Lalu aduk sampai rata. Kemudian masukkan 500 gram tepung terigu secara bertahap bergantian dengan santan. Masukkan sedikit tepungnya, lalu aduk rata. Tuang santan secukupnya, aduk rata. Aduk sampai adonan tercampur rata.
Selanjutnya tambahkan margarin cair sambil diaduk. Lalu aduk sampai margarin cairnya benar-benar tercampur rata dengan adonannya. Kemudian tutup wadahnya dengan plastik wrap atau serbet bersih. Dan diamkan selama 2 jam sampai adonan mengembang 2 kali lipat. Setelah 2 jam, adonannya sudah mengembang. Lalu aduk adonan sampai tercampur rata dan buihnya hilang. Kemudian tuang adonan ke dalam gelas takar. Selanjutnya panaskan cetakan dengan api sedang. Setelah cetakannya panas, olesi tipis cetakannya dengan margarin. Lalu tuang adonan sampai 3/4 cetakan. Segera tutup cetakannya dan masak dengan api sedang selama 5-6 menit. Saat kue hampir matang, beri topping sesuai selera ya. Untuk saya tidak pakai topping. Setelah 5 menit, sudah matang, segera angkat. Saat kue pukis masih panas, segera olesi tipis permukaan kue dengan margarin, supaya saat dingin, kulit kue pukisnya tetap empuk ya. Resep yang ketiga, roti goreng tanpa mixer yang empuk banget. Untuk cara membuatnya, masukkan 30 gram gula pasir ke dalam wadah. Tambahkan 1 sendok teh ragi instan, 120 ml air hangat. Aduk rata. Lalu tutup rapat wadahnya dan diamkan sampai berbuih sekitar 15 menit. Setelah 15 menit, airnya sudah berbuih. Kemudian tambahkan 1 kuning telur,
Aduk sampai tercampur rata. Selanjutnya masukkan 250 gram tepung terigu protein tinggi secara bertahap sambil diaduk. Aduk sampai adonan tercampur rata. Saya meneruskan mengaduk dan menguleni dengan tangan. Terlebih dahulu cuci tangan dan keringkan ya. Aduk dan uleni sampai adonan setengah kalis. Tambahkan 1/4 sendok teh garam, 30 gram margarin, dan uleni sampai adonan kalis dan tidak menempel lagi di tangan. Adonannya sudah kalis, tidak menempel lagi di tangan. Bulatkan adonan. Olesi tipis wadahnya dengan margarin supaya adonan tidak lengket setelah mengembang. Tutup rapat wadahnya. Dan istirahatkan adonan sampai mengembang sekitar 1 jam. Setelah 1 jam, adonannya sudah mengembang. Cuci tangan kembali dan keringkan. Lalu kempiskan adonan. Uleni ringan adonannya. Lalu bagi dan timbang adonan sesuai selera ya. Ambil satu adonan, lalu rounding. Tutup wadahnya dan istirahatkan selama 10 menit. Setelah 10 menit, siapkan isiannya. Saya menggunakan coklat batang yang dipotong kotak kecil-kecil. Bisa diganti selai coklat atau misis ya. Ambil adonan pertama yang dironding. Pipihkan, lalu balik, tipiskan untuk bagian pinggirnya, beri potongan coklat batang, bisa diganti dengan selai coklat atau misis, lalu rekatkan sampai tertutup rapat. Lalu siapkan 1 butir putih telur, tepung panir secukupnya,
Ambil adonan pertama yang sudah diberi isi, lalu celupkan merata ke dalam putih telur. Kemudian baluri merata dengan tepung panir. Pipihkan supaya hasilnya lebih lebar ya. Tutup wadahnya dan istirahatkan selama 30 menit. Setelah 30 menit, panaskan minyak goreng yang cukup banyak dengan api sedang cenderung kecil. Setelah panas, masukkan beberapa. Lalu goreng dengan api sedang cenderung kecil sampai sisi bawahnya matang. 1 kali balik saja ya. Jika sisi bawahnya sudah matang, lalu balik. Sudah matang, angkat dan tiriskan. Dan untuk resep yang keempat, apem selong yang empuk menul-menul. Untuk cara membuatnya, pertama, tuang 600 ml santan kekentalan sedang ke dalam panci. Tambahkan setengah sendok teh garam dan 1 lembar daun pandan yang sudah disobek-sobek dan disimpulkan. Lalu masak sampai mendidih sambil diaduk terus supaya santannya tidak pecah. Santannya sudah mendidih, matikan kompornya, kemudian angkat dan biarkan santannya sampai hangat. Setelah santannya hangat, masukkan 80 gram tape singkong yang sudah dibuang sumbunya. Kemudian tambahkan 150 gram gula pasir, 250 gram tepung beras, 3 sendok makan tepung tapioka, 1 sendok teh ragi instan. Pastikan ragi instannya masih aktif ya. 1 butir telur, kocok lepas. Terlebih dahulu aduk adonan keringnya. Lalu masukkan telurnya. Selanjutnya tuang santan yang sudah hangat secara bertahap sambil diaduk.
Aduk adonan sampai tercampur rata. Kemudian saring adonan. Dan tutup wadahnya dengan serbet bersih atau plastik wrap. Lalu diamkan selama 2 jam. Setelah 2 jam, buka serbet atau plastiknya. Aduk adonan sampai tercampur rata dan buihnya hilang. Selanjutnya panaskan cetakan dengan api sedang cenderung kecil. Saya pakai alas cetakan supaya panasnya merata ya. Setelah cetakannya panas, aduk adonan sebelum dituang ke dalam cetakan. Untuk cetakannya tidak perlu diolesi minyak goreng ya. Tuang adonan sebanyak 1 sendok sayur ke dalam cetakan. Tekan bagian tengahnya dan putar sehingga membentuk renda di pinggirnya. Tambahkan sedikit adonan supaya hasilnya lebih gembul. Tapi jika tidak ditambahin adonan juga tidak apa-apa ya. Tutup cetakannya dan panggang dengan api sedang cenderung kecil sampai matang, yaitu kuenya sudah tidak menempel di tangan dan rendanya berwarna kuning kecoklatan. Jika ingin diberi topping, saat kuenya setengah matang, bisa diberi topping sesuai selera ya. Jika kuenya sudah tidak lengket di tangan dan rendanya berwarna kuning kecoklatan, kuenya sudah matang ya. Kuenya sudah matang, lalu angkat perlahan. Selalu aduk adonan sebelum dituang